Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Elok Zuni Safitri. Di sini saya akan menyampaikan mata pelajaran tentang Quran Hadis kelas 10 semester 2, materi tentang memahami hadis, sunnah, kabar, dan ashar. Langsung saja untuk materi yang pertama tentang pengertian hadis. Secara etimologi, hadis mempunyai arti yang baru atau jadidun, yang dekat, koribun, dan warta atau berita, khobarun. Sedangkan hadis menurut muhaddisin adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf yang disandarkan kepada sahabat, ataupun hadis maqtu yang disandarkan kepada tabi'in. Hadis menurut ushuliyah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi Muhammad SAW yang bersangkut paut dengan hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW yang tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Selanjutnya materi yang kedua tentang pengertian sunnah. Menurut bahasa, kata sunnah merupakan derivasi dari kata sunnah, ya sunnah, sunnatan. Kata itu berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi atau adat kebiasaan atau ketetapan. Apakah itu baik atau tidak, terpuji atau tercela. Dalam Al-Quran, kata sunnah mengacu pada arti ketetapan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 77, yang artinya, yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Sedangkan menurut ahli hadis, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, tahrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau menjadi rasul maupun sesudahnya. Sedangkan menurut ahli fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun tahrirnya, yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara atau hukum agama. Untuk materi yang selanjutnya, yang ketiga tentang pengertian kabar. Kabar menurut bahasa artinya warta atau berita yang disampaikan seseorang kepada seseorang. Dari pengertian yang demikian, berarti kabar lebih umum daripada hadis. Karena dalam kabar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain dari Nabi Muhammad SAW, seperti perkataan, perbuatan, maupun tahrir atau ketetapan dari beliau. Sebagian ulama berpendapat bahwa kabar itu khususnya untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari selain Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis khususnya untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk sunnah ialah meletakkan tangan di bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Selanjutnya yang keempat tentang pengertian ashar. Menurut bahasa, ashar adalah bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Ashar berarti pula nukilan atau yang dinukilkan. Sedangkan menurut istilah adalah kebanyakan ulama berpendapat bahwa ashar mempunyai pengertian yang sama dengan kabar dan hadis. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa ashar lebih umum daripada kabar, yaitu bahwa ashar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW
maupun dari selain Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kabar khusus bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi saja. Adapun bagi para fuqaha memakai istilah asar untuk perkataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang kelima, tentang persamaan hadis, sunnah, kabar, dan asar. Menurut sebagian ulama, antara keempat istilah ini adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Akan tetapi, sebagian ulama juga membedakan pengertian antara sunnah dan hadis. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi, baik perkataan maupun perbuatan beliau. Sedangkan hadis hanya khusus mengenai perkataan beliau. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah Nabi hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh orang atau seseorang atau dua orang, lalu hanya mereka saja yang mengetahui dan tidak menjadi pegangan atau amalan umum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis, keduanya adalah bersumber dari Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang ke-6, perbedaan hadis, sunnah, kabar, dan ashar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Kabar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Kabar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad. Ashar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Untuk yang selanjutnya dan materi yang terakhir tentang perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis, sunnah, kabar, dan ashar. Ada 3. Yang pertama, mempelajari hadis dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Bagi seorang muslim merupakan suatu keniscayaan. Bagi umat Islam, hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua, mempelajari hadis mendatangkan banyak manfaat. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui banyak hal tentang hadis dan ilmunya dengan meningkatkan kegiatan gemar membaca baik pada saat di madrasah maupun di luar madrasah. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga, para ulama ahli hadis dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pada saat itu mampu menghasilkan sebagian karya monumental yang hingga saat ini masih dapat kita pelajari. Kitab-kitab karya mereka masih ada meskipun mereka sudah meninggalkan dunia ini berabad-abad yang lalu. Itu tadi sedikit paparan materi tentang Quran Hadis kelas 10 semester 2. Terima kasih sudah mau menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.